Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK PGRI 2 Taman atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari staf pimpinan, Bapak Ibu wali kelas 10, 11 dan 12. Syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bersama-sama bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan atau menyaksikan pemaparan dari saya diseminasi modul 1.4 tentang membangun budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan acara sampai siang nanti berjalan dengan lancar, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, adanya saya di sini menyampaikan tentang beberapa nanti materi sampai siang hari nanti. Tujuannya adalah agar bisa bersama-sama atau bareng-bareng menerapkan budaya positif di SMK PGRI 2 Taman. Karena kalau hanya yang melaksanakan saya, tidak akan ada perubahan seperti itu. Makanya saya kumpulkan panjenengan di sini untuk sama-sama membangun budaya yang ada di sekolah kita ini. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, budaya positif. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Budaya. Berbudaya. Budaya itu kebiasaan. Positif itu baik ya. Berarti budaya yang baik. Nah, kira-kira apakah di SMK PGRI 2 Taman sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Contohnya apa, Pak Bowo? Pertama, sebelum jam pertama, ya, siswa disuruh berdoa. Setelah berdoa di budaya positif yang sudah diterapkan di SMK PGRI 2 Taman. Untuk siswa setiap hari sebelum melaksanakan pembelajaran di jam pertama, yang pertama adalah siswa berdoa dulu. Setelah berdoa, siswa membaca surat-surat pendek dan juz aminnya disediakan oleh perpustakaan sekolah. Dan yang ketiga setelah itu membacakan lagu nasional. Itu termasuk salah satu budaya baik atau budaya yang positif di SMK PGRI 2 Taman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bowo. Mungkin Pak Eko ada tambahan yang sudah pernah dilakukan di sekolah kita? Budaya positif di sekolah kita itu kedisiplinan, Pak. Disiplinan. Seperti jam 7 5 menit berarti gerbang tertutup. Bapak Ibu guru ataupun siswa yang lebih dari jam 7 5 menit berarti harus menuju keluar. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Bowo dan Pak Eko. Ya, itu memang di PGRI 2 sudah menerapkan yang namanya budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, arti budaya positif sendiri itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau suatu pembiasaan yang berpihak kepada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Oke, jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Bowo dan Pak Eko sudah pernah melaksanakan tadi pembiasaan jam pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan juz amma, kemudian berangkat harus tepat waktu dan sebagainya. Ini semata-mata untuk menumbuhkan karakter dari siswa atau murid. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari. Jadi yang namanya budaya positif di dalamnya ada berbagai macam ini ya. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Itu di dalam budaya positif terdapat ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira mana yang masih asing dari ke-6 ini? Apa yang masih asing?
restitusi nggih, masih kayak baru gitu nggih. Asing nggih. Tapi kalau mungkin disiplin, hukuman dan sebagainya sudah familiar ya. Oke. Nah, ini ada sebuah permainan Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita akan buat permainan. Jadi nama gamenya adalah cobalah buka ya. Saya minta volunteer 2. Pak Eko dan Pak Bowo bisa maju ke depan ini, Pak. Nih, maju ke depan. Monggo. Nah, kira-kira yang ingin menjadi mempunyai sesuatu siapa? Pak Bowo, Pak Eko? Yang mempunyai sesuatu. Kayaknya lebih cepat Pak Bowo ya. Pak Eko yang tukang membujuk gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti gini seperti ini Bapak. Salah satu dari panjenengan nanti akan mengepalkan tangan. Okay. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Ya, dibayangkan saja apa, cincin apa, kontak dan sebagainya. Okay. Dalam kepala Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau Pak Eko adalah mencoba dengan segala cara Pak Eko untuk membuka kepalan tangan Pak Bowo. Boleh membujuk, boleh menghardik, menggoda bahkan menggoda, atau menawari atau mengiming-imingi. Pak Bowo ada solusi ini gitu ya. Seperti itu. Agar Pak Bowo dapat membuka kepalan tangannya seperti itu. Monggo. Silakan dilakukan Pak Bowo yang mengepal tangan, kemudian Pak Eko silakan merayu Pak Bowo bagaimana caranya bisa membuka tangannya. Pak Bowo apakah kuat enggak imannya digoda Pak Eko? Silakan. Pakai mic ya Pak Eko? Ada medianya nggak? Uang kayak gitu. Boleh nggak Bapak? Contohnya uang ya Pak Bowo. Digoreng. Genggam. Pak Bowo hari ini ada rezeki berapa? Angel kita, bukannya. Pak Bowo hari ini ada rezeki berapa? 80.000 hari ini mau buat apa saja Pak? Beli susu susu apa ya? Ya dari rezeki itu ada disedekahkan Pak. Karena disedekahkan, mau disedekahkan berapa? Ya 2,5%. Dari 80.000 berapa tadi? Berarti 5.000 tak senapkan. Boleh nggak yang 5.000 saya? Tapi nanti gantian. Yang 5.000 saya minta tersedekah. Boleh nggak? Sebetulnya kalau panjenengan lupus bilangnya tidak terkait dengan masalah sedekah ini langsung diminta, saya nggak kasih. Nah saya kan sebagainya menyalurkan kalau rezeki itu kan tidak sepenuhnya milik Anda. Saya. Silakan yang mau sedekahkan berapa persen? Untuk yang terakhir panjenengan ibaratnya kata-katanya itu kalau bahasa Jawa itu lamis, makanya berbeda. Silakan yang mau sedekahkan berapa? Silakan ibu kalau panjenengan sedekah. Terima kasih Pak Bowo. Sudah, oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak Bowo dan Pak Eko. Oke, ini apa namanya? Jadi ini tadi Pak Eko merayu Pak Bowo agar mengeluarkan apa yang Pak Bowo punya, nggih. Apa tadi yang sudah dilakukan Bapak Bowo dan Bapak Eko? Nah, ini sebenarnya adalah tentang perubahan paradigma teori kontrol Bapak Ibu. Oke. Jadi yang bisa mengontrol diri kita, ya berarti dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Sama kayak kita berlaku kepada siswa Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol ya sebenarnya siswa sendiri, seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksa mereka, ya, kecuali dari hati mereka sendiri. Nah ini ilusi guru mengontrol murid. Ini tadi yang dilakukan oleh Pak Bowo dan Pak Eko. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter.
yang menguatkan karakter bukan dari siswanya, tapi dari bapak ibu gurunya, memaksa seperti itu. Oke. Nah ini sama, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak besok pakai sepatu wajib hitam. Nah ini memaksa. Orang tua hanya bisa memaksa saja tanpa memikirkan apa yang anak rasakan seperti itu. Jadi tadi dengan praktek tadi Pak Bowo dan Pak Eko bisa menggambarkan ini semua. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri kita. Jadi kalau tadi Pak Bowo bersikukuh dengan apa namanya, dengan uangnya, ya nggak bakal dikasihkan karena mungkin lihat Pak Eko sudah sudah bingung, jadinya langsung kena hipnotis ya Pak. Kayak seperti itu. Nah, berikutnya adalah disiplin positif. Sebelum masuk ke sini, apa itu disiplin Bapak Ibu? Disiplin adalah yang sudah diketahui. Pak Risi? Disiplin itu adalah suatu tindakan yang rutin yang dilaksanakan sesuai dengan aturan. Oke, sesuai dengan aturan. Bu Purnami? Disiplin itu ya berarti sesuai dengan aturan, kemudian sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Satu lagi Pak Rodli? Disiplin itu menaati perintah. Menaati Perintah. perintah. Nggih, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah ini, disiplin itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke, jadi disiplin itu kalau di kita, mungkin saya sendiri juga sama, saya disiplin agar mendapat kepatuhan. Kemudian cenderungnya malah nanti mendapat ketidaknyamanan seperti itu karena terpaksa. Oke, karena bukan dilakukan dari hati kan seperti itu nggih. Jadi disiplin ini di sini dapat cenderung ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia seperti itu. Itu disiplin secara umum. Nah, sedangkan disiplin positif di sini adalah suatu strategi mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, ini disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dapat diartikan sebagai mereka yang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan pada nilai kebajikan universal. Dan motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Jadi bukan dari luar, karena nanti kalau nggak disiplin dapat apa, kalau bisa disiplin dapat apa dan sebagainya. Tetapi dari intrinsik Bapak Ibu nggih, dari dalam dirinya ya, seperti itu ya, dari dalam dirinya. Kemudian mendasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nah, nilai kebajikan universal di sini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat umum atau universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, kebajikan universal yang kita bangun sekarang karena tuntutan di kurikulum Merdeka adalah nantinya endingnya menciptakan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, kreatif,
mandiri, dan bernalar kritis. Karena SKL di kurikulum Merdeka ya ini nanti ya, anak lulus harus mempunyai seperti ini. Jadi untuk mendukung ini kita tadi harus bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan adanya budaya positif, nanti lingkungan sekolah juga menjadi lingkungan yang positif seperti itu. Nah, ini tadi saya katakan sebelumnya, ini tadi bersifat universal, kemudian berasal dari intrinsik. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia disampaikan oleh Diana Goosen 98 ya, Diana Goosen. Kalau kenal berarti disiplin tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Takut gitu ya Bapak Ibu. Itu dari luar. Kemudian ada imbalan. Kalau saya disiplin, nantinya saya akan dapat apa gitu. Pak Rodli berangkat pagi setengah 7, nanti tanggal 15 akan dapat reward ya, selama setahun nanti bisa umroh gitu Bang ya. Amin. Seperti itu. Nah, ini kalau internal adalah untuk menghargai diri sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa saya melakukannya. Jadi memang mengakar dari diri kita sendiri, bukan karena adanya takut karena gaji berkurang, kemudian dapat penghargaan, jamnya berkurang seperti itu. Mungkin jamnya banyak, tidak bisa berangkat pagi seperti itu, capek. Ini jadi ada teori motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Diana Goosen 98. Nah, untuk mendukung ini semua kita perlu menerapkannya ke siswa. Nah, menggunakan yang namanya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Kenapa harus sekarang dinamakan dengan keyakinan kelas? Harus keyakinan. Wisna mungkin barangkali punya pendapat. Enggak. Kenapa tidak peraturan kelas saja, harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh semua siswa atau oleh semua warga sekolah. Oke, terima kasih Bu Wisna. Pak Dhani mungkin? Ini paling atas nih. Kalau peraturan itu kayaknya lebih mengikat ya. Jadi untuk siswa-siswa itu lebih tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Makanya harus keyakinan keras, karena semua apa yang kita yakini itu pasti akan dilakukan dengan baik. Oke, terima kasih Bu Wisna dan Pak Dhani. Benar semua tadi. Jadi yang namanya keyakinan memang itu muncul dari diri kita sendiri. Jadi kalau peraturan hanya berupa tulisan, dilakukan atau enggak. Tapi kalau keyakinan ketika kita tidak melakukannya karena sudah diyakini, nanti kita akan merasa seperti apa. Makanya sekarang namanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama seperti itu. Nah ini contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan naik motor harus menggunakan helm. Panjenengan pasti yakin bahwa kalau saya pakai helm saya tidak akan celaka seperti itu. Bukan karena peraturan dari polisi wajib menggunakan helm. Kemudian sama juga kayak kemarin waktu COVID saya harus pakai masker ya, agar saya tidak terkena virus COVID-19, keselamatan diri saya seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini ada beberapa peraturan, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan-peraturan. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, kemudian gunakan masker,
jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini sifatnya banyakkan perintah Bapak Ibu ya. Perintah dan larangan ya, kalau peraturan ya, jangan dan sebagainya. Nah, kemudian ini, nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan yang terbentuk adalah tanggung jawab. Jadi bisa nanti di kelas dibuat saya bertanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu sama saja dengan menghormati orang lain. Saya akan menghormati orang lain. Oke, seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang merokok, dilarang menggunakan narkoba, itu yakin ya dengan kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau bersabar. Nah, gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari, itu keselamatan dan juga keamanan. Nanti yang kita terapkan di kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita dari kelas dulu saja. Jangan kita langsung ke sekolah, kita awali dari kelas dulu. Dari kelas dulu, dari mapel kita dulu. Apa sih yang akan anak impikan ketika kita mengajar seperti itu? Iya, seperti itu, di kelas berbeda. Kalau saya kemarin menggunakan mapel, jadi di mapel saya seperti apa? Karena ketika anak mengikuti sebuah pembelajaran dengan karakter guru yang berbeda, harapan juga berbeda-beda, kan seperti itu. Tidak bisa kita samakan. Nah, ini kemarin yang sudah saya laksanakan. Ini membuat kegiatan kelas di kelas 10 DKV 1. Jadi kalau biasanya kita buat peraturan kita yang menentukan. Jadi di kelas tidak boleh A, B, C, D. Ini dari siswa semua. Jadi siswa yang merancang. Kalian pinginnya apa? Pinginnya kelas yang bagaimana? Pembelajarannya bagaimana? Kemudian saya bagikan stick note. Mereka menulis. Ada yang jangan tidur di kelas, masih umum lah. Kemudian jangan berisik. Setelah itu mereka maju menempelkan stick note-nya. Setelah nempel semua, saya eliminasi yang kira-kira sama apa, kemudian saya ambil, jadikan satu kesepakatan kelas. Intinya kalau kita membuat suatu kesepakatan kelas berdasarkan dari keyakinan siswa tersebut dan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, bukan larangan, jangan dan sebagainya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini selalu menjaga kebersihan, kemudian disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Itu diantaranya yang sudah kami rangkum dari masukan siswa-siswi kelas 10 DKV 1. Pinginnya seperti ini di kelas. Jadi kita berikan kita berikan kebebasan, anak-anak ingin apa, diskusi dengan sebelahnya, kemudian menulis stick note, ditempelkan, kemudian guru mengeliminasi. Nah, baru kita rujukan ke satu kesepakatan kelas seperti itu. Jadi kalau dibuat bareng-bareng, anak tidak merasa tertekan karena saya yang buat, ya saya harus menjalankan seperti itu. Karena berdasarkan dari keyakinan mereka sendiri. Nah, kalau semuanya ini tidak terlaksana, ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Jadi biasanya kalau kita sudah buat keyakinan, sudah buat peraturan, pasti arusnya pasti ke hukuman, Bapak Ibu. Kamu tidak menyapu seperti itu, jadi ada hukuman. Nah, bedanya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Pernah dengar hukuman, mendapatkan hukuman. Kemudian ada konsekuensinya. Nah, hukuman itu ketika kita memberikan hukuman kepada anak, malah nanti anaknya itu belajar menyembunyikan kesalahannya.
Tetapi kalau konsekuensi proses menaati aturan. Makanya kalau hukuman ini diberikan pada anak, ini sebagai hal yang negatif. Kalau konsekuensi ikutnya di netral, restitusi itu positif. Kemudian kalau yang hukuman itu adalah mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya, memberikan penguatan negatif. Nah ini kalau konsekuensi mencoba untuk mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Dampaknya apa? Kalau kita memberikan hukuman pada anak, dampaknya yang pertama, anak mesti marah, maksudnya jengkel, ya kan, udah gede, baru ganyami kan ya, dituding-tuding gitu kan, anak mesti akan marah, rendah diri, dan cenderung akan mengasingkan diri, hilang malah susu. Gitu. Kemudian kalau konsekuensi, memang ada kehilangan hak, kemudian ada jedanya dan ada penahanan dirinya. Oke. Kemudian kalau hukuman juga waktu ini tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai siswa tersebut. Nah kalau ini konsekuensi masih masuk akal. Nah Bapak Ibu, ini ada beberapa tindakan guru. Saya punya kertas kayaknya ya, ini dibagi Bapak. Ini ada tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira Bapak Ibu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, monggo panjangan isi mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk dengan konsekuensi. Oke, 1 apa itu monggo ditulis dulu. 1 apa, 2 apa, 3 apa, kira-kira tadi yang sudah saya sampaikan termasuk di mana? Oke, udah Bapak Ibu. Oke, coba yang pertama Bu Rian, dilihat jawabannya. Nomor 1 apa? Nomor 1 adalah konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah adalah konsekuensi. Yang lainnya sama konsekuensi. Bu Purnami hukuman, Bu Ari konsekuensi, Pak Eko konsekuensi, Pak Rizky hukuman. Oke. Kurang berapa? Kurang 8. Kurang 3 lagi Pak. Oke. Coba diselesaikan dulu Pak, biar nanti bareng-bareng kita buka bersama mana yang termasuk konsekuensi dan hukuman. Sudah? Apa? Belum? Oke, kita buka bersama-sama Bapak Ibu ya. Dilihat, dicek bareng-bareng. Nah, ternyata mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu sebuah hukuman Bapak Ibu. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu adalah hukuman. Murid diminta push up, karena menyuruh, kemudian itu adalah hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Ketika kamu merusak, mencoret-coret punya teman, yuk konsekuensinya harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensinya harus dibersihkan. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Ini jelas hukuman ya Bapak Ibu ya. Karena tidak menggunakan sepatu hitam.
Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena konsekuensi itu biasanya disepakati bersama Bapak Ibu. Oke. Jadi ketika saya ngajar, contoh PJOK itu kan, kalau terlambat nanti akan lari. Ketika ada siswa terlambat, yo konsekuensinya lari seperti itu. Itu kan menghukum. Kalau hukuman itu satu arah, hanya kita yang menentukan. Oke, jadi siswa tidak boleh terlambat, pintu gerbang tutup, ya udah di luar seperti itu. Oke. Karena konsekuensi itu kita masih menggunakan 2 arah seperti itu. Itu kalau konsekuensi. Nah ini tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, ada beberapa hukuman juga ternyata yang dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Pengaruhnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu juga tidak efektif ternyata, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi timbul iri dan sebagainya. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi yang namanya penghargaan ternyata adalah sebuah hukuman. Kata Tukul Arwana gimana? Hukuman adalah teror, gitu guys. Nah ini. Berikutnya Bapak Ibu, ketika tadi anak itu melakukan sebuah sebuah kesalahan, kemudian panjenengan melakukan hukuman dan sebagainya, itu sebenarnya ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Mungkin anak-anak itu ada yang tidak lengkap di sini Bapak Ibu. Tidak dikasih sayang dan diterima, kemudian sekolahnya nggak senang, kemudian tertekan. Jadi ada sesuatu yang salah di sini. Jadi siswa itu juga membutuhkan ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yang paling dasar. Makanya paling tidak kita harus bisa meraba, kemudian mencari apa sih kurangnya dari siswa, seperti itu, butuhnya apa. Nah ini ada contoh Bapak Ibu, contoh tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira gambar ini itu berkaitan dengan kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Gambar ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum keluar. Nah itu Bapak Ibu. Ini kira-kira ini kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Ini saling menghormati, memiliki rasa sayang, saling menjaga, tetapi tidak bisa bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi itu pasti kurang sebenarnya. Jadi harus dilengkapi. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi ketika anak tadi belum bisa dipenuhi semua kebutuhan dasarnya, kita sebagai guru juga harus memiliki ini, posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau monitor, bahkan manajer. Kira-kira ketika anak tadi ada yang kurang kebutuhannya, pasti kan akan sedikit melenceng gitu ya. Kira-kira panjenengan di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sudah sampai level tertinggi manajer? Sebagai teman ya? Oke, sebagai teman. Bu Purnami? Teman ya? Pak Dani? Masih teman. Pak Bowo? Teman. Pak Rizky? Teman ya? Bu Hari? Pemantau, sampai pemantau. Bu Isna ini saya galak ya. Saya sebagai manajer ya. Wah luar biasa, sudah sampai manajer. Tingkat sabarnya sudah sampai level paling tinggi. Nah ini ada beberapa perbedaan antara penghukum kemudian pembebasan bersalah. Jadi
Monggo panjenengan lihat sudah di mana saya. Penghukum, guru berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk guru yang tipe penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah, kemudian mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa dan sebagainya. Jadi anak itu merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini kesannya kan ya ancaman. Kemudian yang bersalah ini kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya apakah anak itu sadar, berubah? Di sini malah memberontak, Bapak Ibu. Kemudian malah menyalahkan orang lain dan kadang-kadang berbohong. Ya, kamu bolos nggak? Enggak Pak, saya ikut teman seperti itu. Padahal bolosnya dari dia sendiri. Akhirnya dia berbohong. Nah, pembuat rasa bersalah juga hampir sama, menyembunyikan, kemudian menyangkal, dan juga dia berbohong. Kaitannya apa dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan guru di luar dunianya. Jadi guru yang terkesan killer gitu kan ya, siapa sih ketemu dengan bahasa ya, siapa dia gitu. Salaman dua orang. Iya. Ini kalau yang pembuat rasa bersalah mungkin masih meletakkan gurunya di dalam dirinya seperti itu. Tapi kalau sudah penghukum biasanya timbulnya dendam. Ya. Kemudian murid dari sisi murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Oke. Kemudian dari muridnya ini akan meminta maaf. Dampaknya apa? Dia akan mengulangi lagi, tidak takut, tapi malah dia mengulangi lagi. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah, dia merasa rendah diri. Nah, ini teman dan pemantau. Guru berbuat sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, membela muridnya karena sudah bestie sih ya. Jadi melindungi seperti itu. Tenang, kamu sama saya aman gitu. Pemantau dapat menghitung atau mengukur, mengevaluasi. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, ya kan? Masa kamu nggak mau? Ingat ibu juga pernah bantu kamu seperti itu, karena sudah saking akrabnya. Okay. Kemudian pemantau itu ada peraturannya, ya Bu Purnami ya. Hasilnya siswa akan tergantungan, lah kalem ya Pak Purnami, engkau munggah gitu ya. Anak Pak Eko, sekarang anak Pak Eko, sing munggah lah gitu. Kemudian pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya apa? Murid meletakkan gurunya di sebagai orang yang sangat penting, ya, sangat penting sekali karena ya tadi bestie sih ya. Jadi CS lah ya gitu. Kemudian yang pemantau murid meletakkan gurunya peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Nah, teman itu saya pikir murid itu ya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Oke, jadi mereka merasa guru saya teman saya seperti itu. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu kalau di posisi pemantau ya. Jadi memantau bagaimana grafik ya, grafik atau kurva anak tersebut seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya itu lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian yang pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dampak pada muridnya. Nah, ini tadi yang punya Bu Isna ini ya, punya Bu Isna ini tentang manajer. Jadi guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan. Hasilnya menguatkan, okay. Kemudian kaitannya apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Jadi di sini sudah masuk ke dirinya sendiri, tidak bergantung sama guru dan lain sebagainya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, introspeksi diri. Dampaknya apa? Bisa mengevaluasi dan bagaimana caranya memperbaiki. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai ke level yang ini, manajer seperti itu. Jadi menghadapi anak-anak sekarang memang butuh kesabaran Bapak Ibu. Anak SMK apalagi. Nah, kira-kira ini ada gambaran sosok guru Bapak Ibu.
ada guru. Kira-kira kalau melihat dari mukanya, dari wajahnya beliau ini tipe guru seperti apa? Kelihatan Bu Isna? Kelihatan nggak? Peko. Kira-kira menurut jenengan seperti apa guru ini? Kira-kira? Guru idaman, guru di posisi mana kira-kira? Ada nggak gambarnya? Guru biasa. Oke. Ini guru apa sih ini? Guru pemantau, guru penghukum, apa sudah manajer? Manajer kayaknya gitu Bapak Ibu nggih. Dengan muka yang nggih memelas, penuh senyum, nggih, menghadapi siswa dengan sabar seperti itu nggih. Ini ikutnya guru sebagai manajer Bapak Ibu nggih. Manajer, oke, siap. Nggih. Nah ini yang terakhir. Jadi tentang segitiga restitusi, ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kita harus melakukan perbuatan menghukum dia dan sebagainya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, kita harus merubah mindsetnya dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi, tidak harus langsung menghukum anak. Ya, ada prosesnya Bapak Ibu. Nah ini segitiga itu apa saja? Ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Itu yang harus kita bangun sebenarnya Bapak Ibu. Memang merubah itu tidak seperti merubah kembali ke telapak tangan ya, tapi paling tidak kita belajar perlahan-lahan bagaimana untuk menggali anak tersebut ya. Yang pertama ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Alasannya apa ditanya? Jangan langsung menghakimi kamu salah dan sebagainya. Ya, ini harusnya ada PK di sini. Jadi biar tahu bagaimana caranya merestitusi siswa seperti itu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan seperti itu. Kemudian distabilkan. Kenapa harus stabilkan? Karena anak itu emosinya masih labil Bapak Ibu. Kita harus stabilkan dulu. Jadi biar anak itu tenang, baru kita tanya seperti itu. Kalau secara teori mungkin mudah dibaca, tapi prosesnya perlu kita apa namanya Bu ya? Perlu kita ajarkan, perlu kita lalui Bu ya. Jadi bukan hanya teori seperti ini. Ketika ada anak panjenengan, kemudian jenengan ngajar, ada anak yang bermasalah, jangan langsung dihukum, di justice, panggil dulu secara pribadi dan sebagainya. Apalagi anak-anak ini sudah beranjak dewasa. Nah, yang terakhir ada nilai keyakinan. Kita di kelas sudah punya keyakinan apa saja, kita kembalikan ke anak. Kamu sudah buat bareng-bareng sama Pak Asep tentang A, B, C, D. Kira-kira Om melenceng apa enggak sih? Nah, seperti itu. Dengan adanya ini yang namanya segitiga restitusi, maka anak juga akan menyadari bahwa dirinya itu salah. Tetapi tadi sebelumnya ketika kita sudah menjustis, kemudian menghukum si anak tersebut, maka anak juga akan kembali lagi dan seperti itu. Tetapi dengan adanya ini, mudah-mudahan anak bisa menyadari, karena yang kita hadapi adalah anak-anak yang sudah beranjak dewasa, 15 sampai 17 tahun. Tidak harus kita marahi di depan umum karena mereka sudah punya rasa malu. Panggil anaknya, kemudian kita berikan seperti ini, segitiga restitusi. Ya, jangan dimarahi, tunjuk-tunjuk di depan siswa lainnya, dia minder pasti. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Implementasinya kemarin saya menggunakan, jadi di pelajaran saya memang ini siapa namanya ya, Cahya itu jam pertama sering nggak masuk. Saya takutnya ini apa wali kelasnya killer apa ya. Ternyata error.
Ini jalan ya. Pak Radli, minta tolong Pak Radli. Bukan itu sih. Enggak, ini videonya. Ya udah di sini udah buka tapi sini belum bisa tampil. Waduh, gede Pak. Itu udah Mas. Gede Pak. Asli aja. Ini Pak, gede Pak. Coba deh dulu. Oke, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf ya, ada ini langsung aja dari filenya aja ya. Jadi biar panjenengan nanti tahu. Nah ini Bapak Ibu, ini kemarin memang saya panggil si Cahya itu. Cahya kelas 11 PPLG 1. Saya beranggapan dia tidak pernah masuk jam pertama. Kenapa ya? Apa wali kelasnya galak apa gimana gitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata setelah saya dalami, saya telusuri, saya lakukan tadi restitusi, ternyata anak ini membantu kakaknya jual nasi goreng seperti itu. Jual nasi goreng sampai pagi, okay. Kemudian dia bangunnya lambat seperti itu, okay. Sampai sekolah, okay. Kembar ya. Okay. Ini ya, jadi kita memanggil secara personal, tidak ketika jam saya kemudian sana pergi, enggak. Saya penasaran sama anak ini kenapa sering terlambat, makanya saya panggil kemarin secara pribadi, kemudian saya terapkan yang sudah diberikan di modul ini tentang penerapan segitiga restitusi. Kita ajak diskusi. Memang anaknya malu-malu kucing kayak wali kelasnya, Bapak Ibu. Jadi wali kelasnya juga perhatian sebenarnya ya, perhatian, kemudian care. Makanya saya bertanya-tanya, apa takut sama wali kelasnya? Ternyata tidak, salah Pak. Nih, ternyata ini membantu kakaknya jual nasi goreng seperti itu. Gitu Bapak Ibu, penerapan dari segitiga restitusi. Nah ini berikutnya adalah refleksi. Jadi sudah saya terangkan dari awal sampai akhir, sampai penerapan segitiga restitusi. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan refleksi yang sudah panjenengan ikuti selama tadi dari awal sampai akhir ini. Yang pertama, hal baru apa yang bisa mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif dan motivasi intrinsik. Monggo ditulis di kertas yang sudah saya bagikan. Silakan ditulis refleksinya apa, kemudian nanti saya minta perwakilan untuk menyampaikannya. Monggo. Sudah Bapak Ibu, refleksi yang dituliskan di kertas masing-masing, silakan monggo. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan dari yang sudah saya sampaikan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo Bapak Wo bisa menyampaikan refleksinya gitu. Nanti karena penjenengan guru bahasa Indonesia penataannya bagus ya. Monggo. Nanti saya beri kesempatan untuk menyampaikan mungkin. Gimana? Sudah Pak Eko? Sudah. 2 hari. Belum. Pak Eko sudah. Ya. Oke, jadi refleksinya apa Bapak Ibu?
Oke, jadi itu pasti kurang sebenarnya. Oke, jadi harus dilengkapi. Ini contoh saja Bapak Ibu. Oke, jadi ketika anak tadi belum bisa dipenuhi semua kebutuhan dasarnya, kita sebagai guru juga harus memiliki ini posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau monitor, bahkan manajer. Kira-kira ketika anak tadi ada yang kurang kebutuhannya, pasti kan akan sedikit melenceng gitu ya. Kira-kira panjenengan di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sudah sampai level tertinggi manajer? Sebagai teman ya. Oke, sebagai teman. Bu Purnami? Teman ya. Pak Dani? Masih teman. Pak Bowo? Teman. Pak Rizky? Teman ya. Bu Ari? Pemantau, sampai pemantau. Bu Isna ini saya galak nih. Saya sebagai manajer ya. Wah, luar biasa, sudah sampai manajer. Tingkat sabarnya sudah sampai level paling tinggi. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara penghukum kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi monggo panjenengan lihat sudah di mana saya. Penghukum, guru berbuat apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk guru yang tipe penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah, kemudian mengatakan seharusnya seperti ini, ibu kecewa dan sebagainya. Jadi anak itu merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini kesannya kan ya ancaman. Kemudian yang bersalah ini kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah dan sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya apakah anak itu sadar, berubah? Di sini malah memberontak, Bapak Ibu. Kemudian malah menyalahkan orang lain dan kadang-kadang berbohong. Ya, kamu bolos nggak? Enggak Pak, saya ikut teman seperti itu. Padahal bolosnya dari dia sendiri. Akhirnya dia berbohong. Nah, pembuat rasa bersalah juga hampir sama, menyembunyikan, kemudian menyangkal, dan juga dia berbohong. Kaitannya apa dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan guru di luar dunianya. Jadi guru yang terkesan killer gitu kan ya, siapa sih ketemu dengan bahasa ya, siapa dia gitu. Salaman dua orang. Iya. Ini kalau yang pembuat rasa bersalah mungkin masih meletakkan gurunya di dalam dirinya seperti itu. Tapi kalau sudah penghukum biasanya timbulnya dendam. Ya. Kemudian murid dari sisi murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dari muridnya ini akan meminta maaf. Dampaknya apa? Dia akan mengulangi lagi, tidak takut, tapi malah dia mengulangi lagi. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah, dia merasa rendah diri. Nah, ini teman dan pemantau. Guru berbuat sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, membela muridnya karena sudah bestie sih ya. Jadi melindungi seperti itu. Tenang, kamu sama saya aman gitu. Pemantau dapat menghitung atau mengukur, mengevaluasi. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, ya kan? Masa kamu nggak mau? Ingat, ibu juga pernah bantu kamu seperti itu, karena sudah saking akrabnya. Kemudian pemantau itu ada peraturannya, yang Purnami ya. Hasilnya siswa akan tergantungan, lah kalem ya, napa Purnami, enggak munggah gitu ya. Anak Pak Eko, sekarang anak Pak Eko, sing munggah lah gitu. Kemudian pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya apa? Murid meletakkan gurunya di sebagai orang yang sangat penting ya, sangat penting sekali karena itu tadi bestie sih ya. Jadi CS lah ya gitu. Kemudian yang pemantau murid meletakkan gurunya peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Nah, teman itu saya pikir murid itu ya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Oke, jadi mereka merasa, oh guru saya teman saya seperti itu.
Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu kalau di posisi pemantau ya. Jadi memantau bagaimana apa namanya ya, grafik ya, grafik atau kurva anak tersebut seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya itu lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian yang pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dampak pada muridnya. Nah ini tadi yang punya Bu Isna ini ya, punya Bu Isna ini tentang manajer. Jadi guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan. Hasilnya menguatkan, okay. Kemudian kaitannya apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Jadi di sini sudah masuk ke dirinya sendiri, okay. Tidak bergantung sama guru dan lain sebagainya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, introspeksi diri. Dampaknya apa? Bisa mengevaluasi dan bagaimana caranya memperbaiki. Okay. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai ke level yang ini, okay. Manajer seperti itu, okay. Jadi menghadapi anak-anak sekarang memang butuh kesabaran Bapak Ibu, okay. Anak SMK apalagi. Nah, kira-kira ini ada gambaran sosok guru Bapak Ibu. Ada guru. Kira-kira kalau melihat dari mukanya, dari wajahnya beliau ini tipe guru seperti apa? Kelihatan Bu Isna? Kelihatan nggak? Teko. Kira-kira menurut jenengan seperti apa guru ini? Kira-kira? Guru idaman, guru di posisi mana kira-kira? Ada nggak gambarnya? Guru biasa. Oke. Ini guru apa sih ini? Guru pemantau, guru penghukum, apa sudah manajer? Manajer kayaknya gitu Bapak Ibu nggih. Dengan muka yang nggih memelas, penuh senyum, nggih, menghadapi siswa dengan sabar seperti itu nggih. Ini ikutnya guru sebagai manajer Bapak Ibu nggih. Manajer, oke, siap. Nggih. Nah ini yang terakhir. Jadi tentang segitiga restitusi, ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kita harus ya melakukan perbuatan menghukum dia dan sebagainya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka, kita harus merubah mindsetnya dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Tidak harus langsung menghukum anak. Ya, ada prosesnya Bapak Ibu. Nah ini segitiga itu apa saja? Ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Itu yang harus kita bangun sebenarnya Bapak Ibu. Memang merubah itu tidak seperti merubah kembali ke telapak tangan gitu, tapi paling kita belajar perlahan-lahan bagaimana untuk menggali anak tersebut ya. Yang pertama ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Alasannya apa ditanya? Jangan langsung menghakimi kamu salah dan sebagainya. Ya, ini harusnya ada PK di sini. Jadi biar tahu bagaimana caranya merestitusi siswa seperti itu ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan seperti itu. Kemudian distabilkan. Kenapa harus stabilkan? Karena anak itu emosinya masih labil Bapak Ibu. Kita harus stabilkan dulu. Jadi biar anak itu tenang, baru kita tanya seperti itu. Kalau secara teori mungkin mudah dibaca, tapi prosesnya perlu kita apa namanya Bu ya? Perlu kita ajarkan, perlu kita lalui Bu ya. Jadi bukan hanya teori seperti ini. Ketika ada anak panjenengan, kemudian jenengan ngajar, ada anak yang bermasalah, jangan langsung dihukum, di justice, panggil dulu secara pribadi dan sebagainya. Apalagi anak-anak ini sudah beranjak dewasa. Nah, yang terakhir ada nilai keyakinan. Kita di kelas sudah punya keyakinan apa saja. Kita kembalikan ke anak. Kamu sudah buat bareng-bareng sama Pak Asep tentang A, B, C, D. Kira-kira Om melenceng apa enggak sih? Nah, seperti itu. Dengan adanya ini yang namanya segitiga restitusi, maka anak juga akan menyadari bahwa dirinya itu salah.
Tetapi tadi sebelumnya ketika kita sudah menjustis kemudian menghukum si anak tersebut, maka anak juga akan kembali lagi dan seperti itu. Tetapi dengan adanya ini, mudah-mudahan anak bisa menyadari, karena yang kita hadapi adalah anak-anak yang sudah beranjak dewasa 15 sampai 17 tahun. Tidak harus kita marahi di depan umum karena mereka sudah punya rasa malu. Panggil anaknya, kemudian kita berikan seperti ini, segitiga restitusi. Ya, jangan dimarahi, tunjuk-tunjuk di depan siswa lainnya, dia minder pasti. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Implementasinya kemarin saya menggunakan, jadi di pelajaran saya memang ini siapa namanya ya, Cahya itu jam pertama sering nggak masuk. Saya takutnya ini apa wali kelasnya killer apa ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kemarin memang saya panggil si Cahya itu. Cahya kelas 11 PPLG 1. Saya beranggapan dia tidak pernah masuk jam pertama. Kenapa ya? Apa wali kelasnya galak apa gimana gitu. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata setelah saya dalami, saya telusuri, saya lakukan tadi restitusi, ternyata anak ini membantu kakaknya jual nasi goreng seperti itu. Jual nasi goreng sampai pagi, kemudian dia bangunnya lambat seperti itu, sampai sekolah, kembar ya. Ini ya, jadi kita memanggil secara personal, tidak ketika jam saya kemudian sana pergi, enggak. Saya penasaran sama anak ini kenapa sering terlambat, makanya saya panggil kemarin secara pribadi, kemudian saya terapkan yang sudah diberikan di modul ini tentang penerapan segitiga restitusi. Kita ajak diskusi. Memang anaknya malu-malu kucing kayak wali kelasnya, Bapak Ibu. Jadi wali kelasnya juga perhatian sebenarnya, perhatian, kemudian care. Makanya saya bertanya-tanya, apa takut sama wali kelasnya? Ternyata tidak, salah Pak. Ternyata ini membantu kakaknya jual nasi goreng seperti itu. Gitu Bapak Ibu, penerapan dari segitiga restitusi. Nah ini berikutnya adalah refleksi. Jadi sudah saya terangkan dari awal sampai akhir, sampai penerapan segitiga restitusi. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan refleksi yang sudah panjenengan ikuti selama tadi dari awal sampai akhir ini. Yang pertama, hal baru apa yang bisa mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif dan motivasi intrinsik. Monggo ditulis di kertas yang sudah saya bagikan. Silakan ditulis refleksinya apa, kemudian nanti saya minta perwakilan untuk menyampaikannya. Monggo. Sudah Bapak Ibu, refleksi yang dituliskan di kertas masing-masing, silakan monggo. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan apa yang saya dapatkan dari yang sudah saya sampaikan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo Bapak Wo bisa menyampaikan refleksinya itu nanti, karena penjenengan guru bahasa Indonesia penataannya bagus. Monggo.
nanti saya beri kesempatan untuk menyampaikan mungkin. Gimana? Sudah Pak Eko? Sudah. Bu Ari? Belum? Pak Eko sudah. Oke, jadi refleksinya apa Bapak Ibu yang bisa membangun saya juga untuk lebih semangat memberikan materi-materi berkaitan dengan budaya-budaya di sekolah seperti itu. Sudah Bu, monggo Bu Rian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memberikan sedikit refleksi mengenai hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, yang jelas merubah mindset saya dari yang namanya menghukum menjadi sebuah keyakinan. Ya, kita harus mengubah hukuman menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, yang kedua itu mengetahui cara merestitusi, bagaimana kita menghadapi seseorang murid yang ketika bermasalah dan cara memberikan solusinya. Itu kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, yang jelas perasaannya bahagia dan termotivasi. Begitu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat Bu Frian. Terima kasih Bu Frian. Satu lagi dari Pak Bowo. Ini Pak Bowo yang sudah rapi sekali tulisannya, monggo. Hadiah 2.000. Lewat termohon yang sudah diberikan untuk refleksi. Yang pertama hal baru yang mengubah paradigma saya, yang pertama yang saya dapatkan adalah lebih memahami apa itu antara hubungan dan konsekuensi dalam penanganan sebuah sesuatu. Saya lebih bisa memahami mana yang arti memberi konsekuensi, terus yang kedua tentang memberikan sebuah hukuman pada sesuatu. Dan berikutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, itu perasaan apa ya? Perasaan lebih memaknai tadi seperti kedisiplinan itu seperti apa, terus keyakinan yang diterapkan, keyakinan positif yang diterapkan ke siswanya. Nantinya saya sedikit memiliki sebuah gambaran. Oke, terima kasih Pak Bowo. Satu lagi Bu Ari. Terima kasih Pak Sef. Setelah mengikuti kegiatan ini, bahwa perubahan paradigma saya itu melihat bahwa hukuman bagi siswa itu tidak berpihak, ya. Nah, maka tidak akan memecahkan masalah, sehingga budaya positif ini akan lebih membangun pada siswa perilaku positif, sehingga proses KPM di SMK PGRI 2 Taman itu akan lebih baik lagi, lebih kondusif, ya. Kemudian perasaan saya mengikuti sesi ini adalah sangat senang sekali, sangat mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, apalagi untuk lingkungan SMK PGRI 2 Taman. Oke, terima kasih Bapak Ibu tentang refleksi yang sudah disampaikan. Intinya
ketika kami menyampaikan adanya budaya positif, mudah-mudahan bukan hanya teori saja Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita SMK PGRI 2 Taman yang nantinya akan menciptakan suatu lingkungan positif juga seperti itu. Nggih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, kita bisa merubah, menggerakkan semuanya di SMK PGRI 2 Taman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.